Selamat datang di tutorial digital marketing dan e-commerce bagian pertama, yaitu dasar-dasar digital marketing. Pada video singkat kali ini akan dibahas cara untuk menentukan touchpoint. Touchpoint penting untuk dipantau karena touchpoint mengungkap jenis keputusan yang dibuat pelanggan selama perjalanan pembelian produk atau layanan Anda. Touchpoint bisa terjadi saat pelanggan berinteraksi dengan website, aplikasi seluler, dan termasuk interaksi pelanggan di semua saluran media sebelum pelanggan menemukan web Anda. Kita akan bahas cara mengklasifikasikan touchpoint untuk saluran media dan cara menggunakannya untuk mempelajari lebih lanjut tentang pelanggan Anda. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, touchpoint berhubungan dengan konteks atau kebutuhan tertentu. Kedua, touchpoint berpusat pada pelanggan. Poin pertama, tentukan touchpoint berdasarkan konteks atau kebutuhan tertentu. Saat mengidentifikasikan touchpoint, Anda mungkin tergoda untuk mencantumkan media sosial atau iklan bergambar sebagai touchpoint. Saluran ini mungkin merupakan media tempat touchpoint terjadi, tetapi touchpoint yang sebenarnya memberikan informasi lebih banyak. Saat Anda mengidentifikasi touchpoint, pikirkan tentang bagaimana interaksi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Misalnya, daripada mengklasifikasikan media sosial sebagai touchpoint, klasifikasikan respon pelanggan terhadap pengumuman diskon di Twitter sebagai touchpoint. Saat mereka mengklik tautan, mereka tertarik mengetahui apa yang dapat dibeli dengan harga diskon. Dari contoh tersebut, perhatikan seberapa banyak informasi kontekstual yang hilang jika hanya mengelompokkan setiap interaksi media sosial di bawah satu touchpoint yang disebut media sosial. Touchpoint memiliki konteks dan mencerminkan kebutuhan pelanggan. Dalam contoh tersebut, konteksnya adalah rasa ingin tahu dan kebutuhannya adalah menghemat. Touchpoint harus berpusat pada pelanggan. Kembali ke contoh sebelumnya, bayangkan jika Anda melihat touchpoint dari perspektif bisnis, bukan dari pengalaman pelanggan. Jika meningkatkan penjualan merupakan tujuan bisnis, touchpoint dapat dengan mudah menjadi bagian dari perhitungan, seperti rasio touchpoint terhadap pembelian. Meskipun rasio touchpoint terhadap pembelian cukup informatif, perhatikan bagaimana analisis yang berpusat pada pelanggan akan memberikan lebih banyak wawasan tentang motivasi pembeli dibandingkan rasio touchpoint terhadap pembelian. Jadi, manfaatkan touchpoint untuk keuntungan Anda. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari touchpoint, tentukan dengan cermat untuk semua saluran media. Touchpoint yang berpusat pada pelanggan dan kebutuhan mereka akan menghasilkan data yang berguna tentang motivasi, preferensi, dan perilaku pelanggan. Sampai di sini topik cara menentukan touchpoint sudah selesai. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu pembahasan tentang top funnel, awareness, dan consideration.